luar biasa pelanggaran yang terjadi, hampir 500 pelanggaran. Ya, jual satu base-nya terus kemudian dibagikan, ini taruh untuk lumbung pangan ya, lumbung pangan. Kemudian ada beberapa penanganan pasien seperti di rumah sakit ada 3, yang pertama Karina, kemudian rumah sakit Islam sama rumah sakit Mitra Keluarga. Next, pelaksanaan PSBB itu luar biasa pelanggaran yang terjadi, hampir 500 pelanggaran di minggu pertama. Sama juga tidak pakai masker, berboncengan di satu alamat, kemudian penumpang dari kapasitas. Ini di minggu pertama luar biasa, tapi kita hanya berikan himbauan saja. Di minggu kedua terjadi penurunan yang luar biasa juga, hampir separuhnya 50% mereka sudah bermasker. Kita edukasi mereka untuk memakai masker. Memang tidak bisa kita berharap semua kepada masyarakat, pasti ada aja yang melanggar. Next, patroli penegakan hukum juga sama. Di minggu pertama luar biasa, belum memahami bagaimana PSBB dilaksanakan. Namun demikian di minggu kedua alhamdulillah mereka sadar sekarang karena kita menganggapnya ini adalah kehidupan normal yang baru, new normal, bahwasanya pakai masker, jaga jarak, kemudian physical distancing, social distancing, harus cuci tangan, itu adalah kehidupan normal yang baru sampai dengan pandemi ini ditemukan vaksin maupun obatnya. Next, tidak putar balik, itu tidak masuk ke tiga. Kemudian peringatan tertulis juga sama kita lakukan. Next, patroli penegakan hukum sama, teguran lisan, kemudian teguran tertulis, pengambilan barang secara sementara, seperti kursi segala macam kita ambil di tempat-tempat tersebut. Next, kesehatan juga sama, ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang COVID pada masyarakat Tegal sebelum PSBB. Setelah PSBB kita fokuskan bagaimana kita mengedukasi masyarakat pembentukan siaga COVID-19, kemudian edukasi yang terintegrasi pada checkpoint di Kota Tegal, sekaligus juga memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, tokoh agama, kita diskusi sharing kira-kira hal-hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat PSBB. Next, kemudian contoh kemarin waktu terjadi katakanlah yang di Jalan Angtua ada satu pasien yang PDP, kita tracking sampai ke seluruh wilayah itu, kita close dulu areanya, kemudian kita tracking pada kemana saja mereka itu ketemu dengan masyarakat. Next, mitigasinya sama saya kira. Sebelum PSBB kita lebih menguatkan untuk non struktural, bagaimana bisa kebijakan, organisasian, kemudian tata kelola berhubungan. Namun setelah PSBB kita adanya karantina pemudik, kemudian baik pekerja lokal maupun migran di Kota Selatan yang tadi kita lihat bersama. Apabila sampai terjadi outbreak, katakanlah pandemi ini lebih parah dari yang sekarang kita hadapi, kita siapkan juga rumah susun untuk jadikan tempat untuk rumah sakit darurat. Next, ini ruang karantina kita yang tadi saya bersama. Next, next saya kira cuma mungkin tidak sempat mampir. Rumah susun ini yang kami kemarin resmikan sebagai rumah susun pertama di Indonesia, bahkan di Asia, yaitu rumah susun yang low carbon untuk support Paris Agreement 2030 kerjasama dengan pemerintah Jepang dan JICA. Untuk itu kemarin dari pemerintah Jepang ini jadi pilot project kita bersama, mudah-mudahan bisa ditiru di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ini pertama kali Pak Gubernur di dunia, saya bilang begitu karena memang semua bahannya juga low carbon, kemudian bagaimana sirkulasi udaranya tidak pakai AC tapi tetap dingin. Ini pertama kali ada di Kota Tegal, bahkan di Indonesia. Next, sudah bagi. Bahkan kembali ke kita 1186 sudah pindah alamat. Sekarang masih di kita. Kemudian nanti kita akan bagikan pada tahap berikutnya di periode kedua ini. Insya Allah data terakhir kembali masuk ke kita. Setelah masyarakat banyak yang meminta, hampir 27.325 yang akan kita bagikan pada tahap kedua. Insya Allah mulai minggu depan tanggal 15 Mei. Next, ini outcome yang kita dirawat, satu positif sembuh. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah sembuh. Jadi bisa kita katakan sekarang zero di Kota Tegal. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan ini terus. Walaupun Pak Wali sudah sampaikan, insya Allah di minggu ke depan ada relaksasi karena kita ekonomi harus bergerak. Kemarin kita kumpulkan semua pengusaha. Sekarang semua pengusaha harus sama-sama berubah mindsetnya. Kita sekarang harus bersahabat dengan virus karena kita tidak tahu lagi bagaimana caranya kecuali kita berdekatan dengan mereka.
dan sendiri. Untuk itu kita minta pengusaha untuk berubah mindsetnya Pak Gubernur. Jadi ini adalah new normal era dengan kondisi seperti sekarang. Next. Saat ini yang kemarin kita positif 3, 2 alhamdulillah sudah sembuh per 5 Mei kemarin Pak Gubernur. 1 meninggal. Next. Tren PDB juga sama Pak Gubernur, sebelum PSBB agak lumayan, kemudian penambahan grafik kasus PDP setelah ada PSBB landai. Kenapa ini terjadi? Tentu saja antara mudik, kemudian antara pulang kampung masih terjadi. Hampir kemarin terakhir hampir 2000 sekian yang mudik Pak Gubernur. Next. Kalau kendala saya kira sama Pak Gubernur, mau ada PSBB maupun tidak ada PSBB saya kira sama. Apa itu kendalanya? Masyarakat masih belum patuh. Kenapa? Karena himbauan saja menurut kami Pak Gubernur tidak cukup. Memang harus ada sedikit law enforcement, paksa mereka untuk mengikuti aturan. Ini saya kira sama-sama kita harus pahami bersama. Masyarakat terdapat masyarakat yang masih mudik dan tidak melaporkan. Betul Pak Gubernur, kemarin 5 orang pasien masuk ke rumah sakit tidak melaporkan dengan jujur, akhirnya kita kerepotan untuk memitigasi apa yang terjadi di rumah sakit. Harapan saya adalah, dan teman-teman semua barangkali Pak Wali dan Pak Gubernur tolong sampaikan kepada masyarakat sama-sama, perlunya masyarakat berlaku jujur, bahwa kalau dari red zone harus sampaikan. Jadi hari ini saya melaporkan hampir 100 misalnya sholat Jumat maupun ibadah sholat tarawih. Saya kira ini hampir sama di semua kota. Next. Nah, tantangan tentu saja Pak Gubernur, ini yang kemarin wilayah perbatasan masih terdapat positif. Ini mungkin harus kita pahami bersama. Brebes sekarang outbreak, bahkan saya bisa katakan dulu kita landai 1, sekarang sudah 19. Kabupaten Tegal juga sama. Sementara kami Kota Tegal harus merawat pasien dari Brebes, dari Pemalang, dari kabupaten. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kota Tegal adalah salah satu kota rujukan untuk rumah sakitnya, sehingga mau tidak mau kami harus lebih ketat lagi untuk perlakuan terhadap pasien-pasien itu. Yang kedua, saya kira ini sama, hoax juga terjadi di mana-mana. Bahwasanya media informasi masih berita informasi yang tidak tepat tentang PSBB di dasar Kota Tegal. Namun parameter kita berhasil atau tidaknya PSBB tentu saja dari tadi, bagaimana landainya grafik PDB, kemudian yang positif sekarang zero. Ekonomi melambat. Pak Gubernur mohon izin, insya Allah mulai minggu depan kami sudah bicara dengan para pengusaha. Kelihatannya Pak Wali sudah menginstruksikan untuk sedikit membuka tentang kehidupan ekonomi Kota Tegal. Mohon saran Bapak juga terkait dengan ini, karena ini pasti akan berimpact kepada semua aspek Pak Gubernur. Tapi mau nggak mau, karena apa? Karena tidak bisa kita mengharapkan ekonomi growth, tetapi kita berharap juga virus ini ditekan. Pasti kalau kita menekan virus, ekonominya ada sedikit penurunan. Namun karena kita melihat selama PSBB berlangsung, mereka minta tolong kepada kami bahwa bagaimana caranya agar ekonomi bisa grow. Pemerintah Kota Tegal, Pak Wali menginstruksikan mulai tanggal 15 minggu depan kita sudah mulai sedikit merelaksasi, membuka semua beberapa beton, tentu saja tidak semuanya, agar masyarakat bisa bergerak, ekonomi bisa bergerak, terutama menjelang Lebaran ini. Nah, ini tolong kami juga diberi masukan Pak Gubernur, kira-kira harus bagaimana. Lampu juga sama, lampu kita akan nyalakan mungkin dari jam 6 sampai jam 9 kita mati tetap, kemudian jam 9 ke atas kita nyalakan. Kenapa demikian? Tentu saja dengan lampu mati itu menekan orang untuk tidak mau keluar Pak Gubernur. Jadi kebijakan lokal wisdomnya Pak Wali adalah tadi mematikan lampu, kemudian betonisasi, tetapi dengan tentu saja masih kita bisa lihat semua akses masih kita bisa masuk. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Tentu saja terakhir Pak Gubernur mengenai ekonomi tadi, tolong apakah kebijakan Pak Wali dan kami semua ini yang akan merelaksasi ini bagaimana? Pasti ada impact, saya khawatir, kita khawatir ini kita relaksasi, kemudian sedikit terjadi malah pandemi sedikit masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon masukan Pak Gubernur, kira-kira langkah apa yang harus kami lakukan agar kita tepat sasaran. Dari kepolisian, dari TNI, semuanya saya menyampaikan terima kasih. Ini memang sengaja hari ini saya ambil hari libur untuk bisa pergi biar tidak terlalu ramai. Saya terima kasih sudah dikawal dengan baik, dan memang hari ini menjadi penting untuk kita dorong agar bantuan itu sampai pada
yang berhak. Kita polanya belum nemu. Alhamdulillah beberapa kabupaten kemarin menyampaikan masyarakatnya pada saat dikasih kembalikan. Mungkin di kota juga ada di sini, sehingga dia sangat manfaat kepada yang berhak lebih dulu. Kita tunggu aja dulu ya. Harusnya mendapatkan bansos. Saya kira kota Tegal relatif harusnya lebih mudah karena penduduknya tidak banyak. Kelurahannya berapa? 27. Kecamatannya 4. Gampang tuh Pak Camat suruh kerja beres. Camat Bu Camat suruh kerja. Sebenarnya bisa dijadikan contoh. Justru karena kecil sebenarnya bisa dijadikan contoh. Nah, mungkin basis ini itu tadi bisa disampaikan. Kalau tidak dapat bagaimana? Nah, kalau ada bantuan dia PKH, masukkan dulu ini PKH-nya. Terus kemudian dari PKH dia dapat nggak dapat centang. Yang lain nggak dapat nggak usah marah, menang wae. Terus kalau menang benar rumah, centang lagi BPNT dapat apa enggak? Yang dapat mana saja? Lagi marah-marah, udah diem aja. Lalu ada BLT dari Kemensos, siapa yang dapat, yang enggak usah marah-marah. Nah, yang enggak ini kan bisa kita kategorikan namanya non DTKS. Begitu non DTKS, ada berapa jumlahnya? Kita Pak Wali punya kewenangan, jenengan kasih. Pak, kekuatan kita segini Pak, kurang, minta provinsi. Pak, masih kurang lagi, monggo, jangan mau kekuatan luar boleh. Apa Basnas ini saya sarankan. Basnas itu kuat Pak, kalau di kita kuat. Nah, saya kira di kota juga. Kalau itu masih kurang, siapa lagi? Mungkin dari CSR. Kalau masih kurang lagi bagaimana? Itulah Jogotongo sebenarnya. Jogotongo itu sebenarnya koret-koret Pak, yang tidak harus menggunakan administrasi yang rumit. Maka lumbung pangan menjadi penting. Pak Wali Kota daripada nggak jalan malah karatan Bob, ya jual satu base-nya terus kemudian dibagikan, ini taruh untuk lumbung pangan ya, lumbung pangan taruh. Baginya kepada siapa? Terserah RW. Terserah nanti baginya untuk siapa? Untuk yang setiap saat dia butuh makan dan tidak di cover di mana-mana. Begitu Pak Wali bertindak, yang lain itu mesti akan terasa, aduh iya ya kasihan ya. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Ini nilai-nilai kita dari pengamat sosial gitu. Maka Jogotongo itu nantinya untuk itu. Tugasnya apa? Tugasnya ngecek keluar masuk tadi yang mudik berapa. Ayo Pak mudik sana deh. Anu Pak Jabodetabek ya zona merah. Ayo karantina. Kalau nggak mau paksa itu setuju saya. Udah disiapin gedung kayaknya bagus. Minta TNI Polri bantu paksa. Ini momentum bagus, flag itu momentum bagus ini. Bisa dijadikan contoh. Cuma bener, kota Tegal akan deg-degan. Brebes yang kemarin 0, rekor begitu ceker dari alumni Goa, udah problem. Dan alumni Goa ada di mana-mana. Maka tolong dari tim kota ada tim khusus yang mencari atau melakukan tracing hubungan erat, hubungan dekat, hubungan sosial terkait dengan epicentrum itu. Maka dari Jakarta, dari Goa, kemarin Jawa Tengah, dari Pondok yang dari Jawa Timur gitu kan, atau mungkin dari Temboro ya, Temboro, Magetan, dicari pengamat sosial. Bagaimana cara merelaksasinya? Betul Pak. Ini harus ada cara pikir bayu baru, polanya juga baru. Mumpung jenengan PSBB, sebelum jenengan melakukan relaksasi, atur dulu. Mama kemarin pasar ya, pasarnya udah mulai di kota-kota itu ya, ada jaraknya udah bagus. Dan jenengan mau buka apalagi perusahaan, kalau itu padat karya wajibkan dulu. Sebelum jenengan buka wajibkan. Urut-urutan masuk kalau perlu digaris. Sehingga orang yang masuk garis itu nggak boleh bergerak, kalau depannya bergerak baru boleh.
depannya kosong baru boleh. Ini memang harus dengan perilaku baru. Kita memang betul harus hidup di sekitar COVID. Nggak bisa sampai kapan? Udah nggak usah mikir pusing. Kita yang menyesuaikan dengan pola hidup baru. Kayak masker. Barusan saya WA sama perusahaan yang sangat besar, dan saya kira dia orang terkaya di Indonesia. Dia sampaikan, saya bilang, Pak, perusahaanmu, pabrikmu dibuat contoh aja deh Pak. Mau nggak? Mau. Saya mau cek. Saya mau cek ke Kudus. Coba bangkunya diatur jaraknya, cara masuknya. Problemnya ternyata satu. Ngatur jarak bisa, ngatur antri bisa, cek thermal bisa, tapi pulangnya naik angkotnya bareng. Udah gitu ketoknya kangen terus pelukan. Aduh ini nempel ini udah nempel hari ini monggo. Muncrat itu dia muncrat. Yang ditakutkan cuma itu. Jangan itu terus. Syukur-syukur kalau mau dibuat denda. Perda yang sudah ada Kabupaten Banyumas. Monggo. Denda saja. Gak pakai masker sampean pulang atau 1.000. Gitu. Jadi girohnya nanti akan ada. Sehingga yang ekonomi mesti didorong. Termasuk kenapa saya tilik ke sini untuk melihat evaluasi PSBB-nya, ekonomi yang masih bisa gerak. Kenapa tadi sarung goyornya saya datangi ya? Itu karena ada informasi dari BMA bahwa ini masih ekspor. Wah, ini luar biasa. Kita manja Pak. Kita kasih stimulan, kita kasih dorongan, kita kasih insentif. Jangan butuh ya, ayo kita dorong. Bahkan di tengah orang sulit untuk makan, dia masih butuh pekerja banyak. Nah sudah, ini jadikan center saja. Ayo ini Pak, daripada nganggur orang genah ini, orang sekelayapan sama mbabai. Buatkan suruh itu. Itu menurut saya produktif banget, hasilnya konkret dan bisa dijelaskan. Nah, berikutnya lagi, sosial sudah, ekonomi sudah, nah keamanan titip dari polisian TNI, nggak usah ragu Pak, nggak usah ragu. Hari gini main kejahatan sudah Pak, tegas saja, nggak usah takut karena sekarang penjahat-penjahat makin nekat. Nah patroli menjadi penting, CCTV menjadi penting, ya. Kalau jenengan sudah refocusing semuanya, anggarkan itu untuk daerah-daerah yang menurut panjenengan rawan. Saya sudah lihat beberapa videonya, bagaimana orang yang nongkrong dan sebagainya itu, ya monggo dijelaskan. Kalau enggak, sudah pakai tindakan yang tegas saja. Nah ini Pak, tempat ngobrol, kupingnya nanti yang tebel, karena itu pasti maki-maki, marah. Saya tiap hari dimarahin. Saudara-saudara jenengan yang ada di Jabodetabek, mari kirim WA ke saya. Perkenalkan Pak Gubernur, saya orangnya ini, saya lagi Tangerang, saya di Bekasi, saya di Depok, saya di Jakarta, dan saya belum mendapatkan bantuan. Ini rekening saya, gitu. Terus gak saya jawab, Gubernur kayak macam apa saudara ini? Gak memikirkan rakyat, cuman WA orang dijawab, gak memikirkan rakyat. Kasih rekening, minta tolong atau preman ini ya, gitu kira-kira. Tapi itulah kondisi sosial dan psikologis yang terjadi. Maka sekarang di Jakarta kita buatkan tim untuk memantau. Maka dulu saya minta satu persatu siapa pendamping desanya, anak buahnya Pak Sugeng ini nyatetin semua. Dan mungkin 100.000 lebih sekarang ya. Yang lolos sudah 100.000 lebih. Masa mau saya usir wong itu rakyat saya? Saya nggak bisa kembalikan, ini jenengan bisa, karena ini PSBB. Di daerah tidak PSBB tidak bisa mengembalikan, jenengan boleh usir. Paling orang disenengi, orang-orang disenengi. Kembali kalau rakyat dipisu-pisu paling ada. Tapi kalau kita mau tegas begitu. Kota Semarang mau PSBB, mikir, nggak usah PSBB diatur, dibuat aturan seperti PSBB yang ketat. Kalau itu nggak bisa PSBB, karena sebenarnya rasanya juga mirip-mirip aja. Rasanya mirip-mirip. Pengurangan transportasi juga sudah, nggak usah dikurangi, berkurang sendiri ya. Sekarang omset bisnya turun, budak kabeh kan, nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada yang bebanan. Dikelola, dijawab, nggih. Pak Wali kenapa listriknya mati? Benkora pada ngumpul, sekarang rumah baik, itu. Maka selesai. Ini ada contoh. Terakhir mau saya ceritakan aja. Seorang ibu sakit di Bekasi. Dia punya anak suami di Temanggung. Dia sakit.
Pak Ganjar saya minta tolong mau pulang, boten sah. Saya nggak ada yang ngurus, saya doakan sehat, segera ke puskesmas. Bayang, kejem tuh. Tapi Masya Allah, ibu ini luar biasa. Pak, saya udah nggak bisa makan, Pak, nggak kerja, Pak. Alamatnya mana, nomor teleponnya mana? Jajal, ini dari medsos, pindah, saya kirim ke Jakarta, dikirimi, dia sudah ngevlog. Pak Ganjar, terima kasih, saya sudah mulai sehat, makanan saya cukup untuk 1 bulan ke depan, dan saya tidak pulang. Jadi hatiku yang miris mungkin rakyatku dan keluarganya di sini. Pak Ganjar, saya mau menikah, boleh apa enggak? Enggak usah, nanti aja. Pak Ganjar, ini yang enggak enak sih. Sulit. Pak, orang tua saya meninggal bagaimana? Doakan dari sana. Saya menjawab itu aja dari mulut saya udah keluh, udah sulit, udah berat, udah kasihan. Tapi kenapa? Untuk itu, Pak, ibu saya sakit, Pak, di kampung, Pak, saya harus nilai. Kalau ibumu sakit, kamu nengok dari zona merah, kamu OTG, siapa yang bisa menjamin ibumu malah nggak penyakit? Kayak Mbak Minto di Klaten itu loh, rasa mulele, duit marah, oh di sini nggak ada kades loh ya. Biasanya kades juga marah-marah. Kami dibentur-benturkan. Enggak lah, hawae dewi kita itu tugasnya menyelesaikan. Kalau enggak komunikasi, maka ada di Banyumas, Pak Wali. Saya, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, bagaimana ini? Saya dibenturkan dengan rakyat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia hanya hidup di orang yang hidup. Jadi kalau kita pakai masker sedekat ini, ya, asal jangan yang perutnya tidak bisa tumbuh ini, kita aman. Jadi kalau kemudian dibuka yang sifatnya